5 berita terpopuler hari ini, Kamis 21 Agustus 2025 di Bloomberg Technos Flash 5. Berita pertama, bos KAI sebut Wush bom waktu langsung disela anggota Dewan. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia atau KAI Bobi Rashidin menyebut persoalan kereta api cepat Jakarta-Bandung atau Wush sebagai bom waktu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI Rabu 20 Agustus 2025. Namun pernyataan itu langsung disela anggota DPR RI. Wakil Ketua Komisi 6 dari fraksi Gerindra Andre Rosiade mengingatkan KAI agar tidak berjalan sendiri karena solusi KCIC sudah masuk dalam rencana kerja Danantara. Bobi menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Danantara untuk menyelesaikan utang KCIC, sementara Wakil Ketua Komisi 6 dari fraksi PDIP, Adisatria Suryo Sulisto, menekankan pentingnya percepatan restrukturisasi utang. Adisatria menilai beban Wush yang terus membebani KAI bisa menggerus keuangan perusahaan jika tidak segera dicari skema penyelesaian. KAI masih menanggung kerugian 951,48 miliar rupiah dari operasional Wush sepanjang semester 1 2025 yang berasal dari porsi kepemilikan 58,53% dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Jika dihitung tahunan, kerugian setara 1,9 triliun rupiah dan sepanjang 2024 tercatat kerugian 2,69 triliun rupiah. Beban ini menjadi sorotan karena Wush sudah beroperasi komersial sejak Oktober 2023. Berita kedua, BYD beli lagi 80 hektar lahan surya semesta atau SSIA di Subang. Raksasa mobil listrik asal Cina Build Your Dreams atau BYD akan menambah 80 hektar lahan di Subang Smartpolitan milik PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA yang dijadwalkan diserah terimakan Oktober 2025. Sebelumnya BYD sudah membeli 108 hektar dan 18 hektar untuk pembangunan pabrik yang ditargetkan beroperasi awal 2026 dengan proses konstruksi saat ini masih berlangsung di lahan tahap 2 dan 3. Vice President Investor Relations dan Sustainability SSIA Erlin Budiman menyatakan harga lahan tambahan BYD berada di bawah $100 Amerika Serikat per meter persegi. Dengan asumsi harga tersebut, SSIA berpotensi meraih sekitar $80 juta Amerika Serikat atau setara dengan 1,29 triliun dari penjualan lahan. Selain itu, SSIA menyiapkan pembangunan jalan simpang susun atau interchange yang menghubungkan jalan tol langsung ke kawasan Subang Smartpolitan. Infrastruktur ini ditargetkan rampung akhir tahun untuk mendukung operasional pabrik BYD yang sebelumnya menaikkan nota kesepahaman dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun. Berita ketiga, kritik DPR soal tunjangan, Asosiasi Buruh minta kenaikan upah. Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi mengkritisi kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang mencapai 50 juta per bulan. Sementara tunjangan ini diberikan sebagai kompensasi hilangnya fasilitas rumah jabatan. Presiden Aspirasi Mirah Sumirat menilai kenaikan upah DPR memunculkan pertanyaan di kalangan buruh yang meminta kenaikan upah 10% pada 2026 namun tidak digubris pemerintah. Mirah menekankan pemerintah perlu berdialog dengan pekerja dan pengusaha terkait besaran kenaikan upah, karena pelaku usaha saat ini menghadapi kesulitan seperti sepi konsumen, kesulitan modal, dan regulasi yang merugikan. Permintaan buruh dinilai wajar dan rasional mengingat harga-harga kebutuhan hidup melambung tinggi. Selain itu, Aspirasi meminta pemerintah menjaga harga pangan dan sembako agar upah yang diterima buruh benar-benar dapat memenuhi kebutuhan dasar. Besaran tunjangan DPR diharapkan menjadi cermin bagi pemerintah bahwa buruh pun pantas memperoleh penghidupan layak melalui penyesuaian upah yang adil. Berita keempat, BI rate dipangkas jadi 5%, konsensus pasar meleset lagi. Bank Indonesia atau BI menurunkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5%, berbeda dari konsensus pasar yang diperkirakan tetap di 5,25% sebagaimana disampaikan Gubernur BI Peri Warjio dalam konferensi pers pada 20 Agustus 2025. Suku bunga deposit facility turun menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 5,75% sejalan dengan perkiraan inflasi 2025-2026 tetap rendah di sasaran 2,5%. Keputusan ini mengejutkan pasar karena hanya 18% analis memperkirakan BI rate turun, sedangkan mayoritas berharap level suku bunga acuan bertahan. Selama 2025, BI rate sudah mengalami 3 kali penurunan masing-masing 25 BPS atau basis point, menjadikan level saat ini yang terendah sejak Februari 2021. Menurut Bloomberg Economics, keputusan menahan suku bunga sebelumnya dimaksudkan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan tarif Amerika Serikat. Namun kali ini BI memutuskan menurunkan BI rate, menegaskan fleksibilitas otoritas moneter dalam merespons kondisi ekonomi domestik dan global. Berita kelima, gempa 4,9 magnitudo mengguncang Bekasi terasa hingga Jakarta.
Gempa berkekuatan 4,9 magnitudo mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam 20 Agustus 2025 dan terasa hingga wilayah Jabodetabek. BMKG menyebut gempa ini termasuk jenis dangkal dipicu oleh sesar naik busur belakang Jawa Barat. Dengan skala intensitas 3 hingga 4 mmi di Bekasi. Selain Bekasi, getaran gempa juga dirasakan di Purwakarta, Cikarang, Depok, Bandung, Jakarta, Tangerang Selatan, Bekasi Timur, serta sejumlah wilayah lain dengan intensitas lebih ringan. Meski terasa kencang, BMKG melaporkan tidak ada kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengingatkan masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. BMKG menekankan pemantauan gempa tetap dilakukan secara ketat untuk memastikan keselamatan warga. Itu dia 5 berita terpopuler pilihan Bloomberg Tech News hari ini. Ikuti terus update selanjutnya di www.bloombergtechnews.com.